Oke guys, balik lagi bersama saya Rahman di Mobile Official. Oke, di video kali ini saya akan membahas pengendalian sampah di negara-negara. Seperti yang kita tahu, sampah adalah hal ataupun musuh yang paling besar di suatu negara-negara. Karena sampah banyak menyebabkan berbagai hal seperti kebanjiran dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia, proses alam yang berbentuk zat organik ataupun anorganik, atau berbentuk padat dan semi padat. Ada dua jenis sampah di dalam kehidupan sehari-hari, satu organik dan dua anorganik. Seperti yang kita tahu, organik adalah sampah yang mampu diurai secara alami oleh tanah, oleh pembusukan dan lain-lain. Sedangkan untuk anorganik, itu sampah yang tidak bisa terurai, seperti plastik dan lain-lain. Menurut detik.com, tahun 2002, negara penghasil sampah plastik terbanyak di dunia adalah 1. Amerika, 2. India, 3. Cina, 4. Brazil, dan 5. Indonesia. Terus apa saja rahasia negara-negara tersebut dalam mengendalikan sampah? Salah satunya pada negara Amerika. Ada berbagai cara yang dilakukan Amerika untuk mengendalikan sampah, seperti yang dipaparkan oleh republik.co.id. Duta Besar AS Joseph R. Donovan mengatakan, baik di AS maupun di Indonesia, persoalan sampah plastik masih dicari solusinya. Di AS, kata Donovan, ada sejumlah cara yang harus dicoba. 1. Membangun pabrik daur ulang sampah skala besar. Yang nomor 2, mengedukasi semua orang, terutama anak muda. Yang nomor 3, membangun kesadaran masyarakat. Jadi 3 hal yang ingin dilakukan oleh Amerika dalam mengendalikan sampah, seperti yang dijelaskan di atas tadi. Yang nomor 2 ada India. Bagaimana India mengendalikan sampah dengan segitu banyaknya? Dilansir dari sumber liputan6.com, India punya cara unik untuk mengatasi sampah, yaitu dengan mengumpulkan sampah dengan sebanyak 5 kilo yang diserahkan di pengepul akan mendapatkan kupon makan senilai $1 AS, ujar seorang pejabat dari badan sipil tersebut. Jadi, orang yang mengumpulkan sampah dan dibawa ke tempat pengepul itu akan dibeli seharga $1 untuk sampah sekitaran 5 kilo. Itu cara pengendalian di India. Nomor 3 ada Cina. Dilansir dari liputan6.com, Cina mengatasi sampah plastik dengan cara meningkatkan daur ulang sampah plastik sekali pakai. Cina juga membatasi produksi tas belanja plastik yang sekali pakai, serta produk yang mengandung manik-manik plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Jadi di Cina dia membatasi produksi tas plastik yang sering kita jumpai di daerah kita, dan mengendalikan produksi manik-manik plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Itu adalah cara Cina untuk mengatasi sampah plastik. Nomor 4 ada Brazil. Brazil ini sangat unik sekali, yang seperti dilansir oleh Paticap Go ID. Setiap negara banyak berbagai cara mengendalikan sampah plastik, seperti yang kita dilakukan oleh negara Brazil, khususnya di bagian ibu kota Brazil, Curitiba. Di Curitiba menerapkan beberapa cara. Yang pertama, the garbage purchase atau pembelian sampah, yang dijelaskan dengan melibatkan 16 orang antara pengangguran dan pengumpul sampah. Di sana, para pengangguran pengumpul sampah dipekerjakan untuk memungut sampah yang tidak bisa dimasuki oleh truk sampah. Yang nomor 2, the grand exchange, penukaran sampah. Masyarakat dihimbau untuk mengumpulkan sampah rumahan dan dapat ditukar oleh kebutuhan sehari-hari. Yang nomor 3, free open university, pendidikan lingkungan hidup. Di sini di Brazil menyelenggarakan pendidikan gratis untuk lingkungan hidup dan untuk pemberdayaan sampah dan sekitarnya. Yang terakhir ada nomor 4 ada Alclean,
ataupun semuanya bersih. Ibu kota Brasil mendanai kegiatan padat karya yang dilakukan secara berkala untuk membersihkan wilayah tertentu yang tidak terdapat di jangkauan alat pengeluaran sampah. Di sini Brasil melakukan seperti gotong royong terus dijadwalkan setiap berkala untuk tetap membersihkan sampah. Lalu bagaimana pengolahan sampah di Indonesia seperti yang kita tahu saat ini? Untuk Indonesia, di sini dijelaskan pengolahan sampah di Indonesia dibagi menjadi dua. Pertama, pengolahan sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Pengolahan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah, penanganan sampah. Pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbul sampah, pendaur ulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam hal ini, pemerintah pusat memerintahkan daerah atau usaha dan masyarakat memiliki perannya masing-masing. Jadi kita diminta untuk pemerintah agar kita ikut serta membantu mengelola penanganan sampah di sekitar kita ataupun sampah rumah tangga. Jadi untuk pemerintah itu mengolah sampah yang lebih besar skalanya. Oke, itu tadi penjelasan dari 5 negara yang paling banyak memproduksi sampah atau menghasilkan sampah. Dari pengolahan ataupun pengendalian yang kita tahu, kita mungkin juga mengetahui betapa ngerinya sampah-sampah itu. Oke, maaf video kali ini saya telat minggu kemarin seharusnya karena saya ada kegiatan sedikit, jadinya saya upload untuk minggu ini. Tapi tetap stay tune bersama saya dan nantikan video-video selanjutnya untuk mengetahui seberapa luas dan seberapa banyak informasi yang kita gali di dunia ini. See you next time. Sampai jumpa kembali di lain video. Bye bye.